Halo Sobat KRS dimanapun Anda berada, berjumpa dengan saya Debu Widyadana dari tim klinik Rumah Swadaya BP2P Jawa 3. Sobat KRS, telah terbit peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2021 yang merupakan perubahan dari peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2016. Sobat KRS, apa sih yang dimaksud tentang hunian berimbang yang ada di PP tersebut, terutama pasal 21 yang berbunyi badan hukum yang melakukan pembangunan perumahan wajib berimbang. Nah, jadi kita akan berdiskusi tentang apa yang dimaksud perumahan berimbang di PP 12 tahun 2021. Sobat KRS, pembangunan perumahan dengan konsep perumahan berimbang ini tidak wajib bagi badan hukum yang membangun perumahan umum atau sering kita kenal dengan rumah subsidi, rumah sederhana atau lainnya juga, ataupun perumahan yang diuntukkan bagi masyarakat MBR. Perumahan dengan hunian berimbang ini dibagi menjadi dua segmen. Pertama adalah perumahan yang berskala besar, yang membangun perumahan itu di atas 3.000 buah dalam satu hamparan. Kemudian yang kedua adalah perumahan dengan skala selain besar, yang membangun perumahan di bawah 3.000 dalam satu hamparan. Sobat KRS, jadi di dalam berbagai perumahan ini, developer wajib membangun perumahan berimbang. Artinya dalam satu rumah mewah harus membangun dua rumah menengah dan membangun 3 rumah sederhana atau rumah subsidi. Kemudian batasannya apa? Rumah mewah itu yang harga jualnya 15 kali dari rumah subsidi. Bisa misalnya kalau di satu tempat, misalnya di Jogja, yang rumah subsidinya dibatasi 166 juta, berarti rumah mewahnya itu sekitar seharga 2,5 miliar. Itu yang dimaksud rumah mewah. Jadi rumah yang berharga 2,5 miliar ke atas. Kemudian rumah menengah adalah rumah yang dibatasi harganya 3 sampai 15 kali. Jadi kalau yang di Jogja tadi ya sekitar mungkin 500 juta sampai 2,5 miliar. Itu termasuk rumah menengah. Kemudian di bawah itu adalah rumah sederhana dan rumah subsidi. Rumah subsidi itu 166, kalau rumah sederhana ya sampai 3 kali lipatnya. Jadi antara 166 sampai 500 juta itu termasuk rumah sederhana. Nah, kemudian bagaimana komposisi ruang berimbang ini? Selanjutnya dalam peraturan pemerintah tersebut, penataan hunian berimbang pembangunan rumah skala besar, yaitu 1 unit rumah mewah, 2 unit rumah menengah, 3 unit rumah sederhana tadi. Untuk pembangunan rumah skala besar itu paling sedikit harus membangun 3 rumah sederhana. Nah, ini komposisinya dibagi beberapa hal. Misalnya rumah sederhananya itu kalau di kota-kota besar itu perhitungannya 25% dari rumah yang diwajibkan. Misalnya di dalam kesempatan itu bila 3 rumah sederhana artinya harus ada 1 rumah subsidi, 2 rumah sederhana atau rumah umum. Kemudian untuk di kota-kota yang lebih kecil, kota-kota menengah, itu 50/50. Jadi kalau misalnya membangunnya wajibnya 4 dari rumah sederhananya, berarti 2 rumah subsidi, 2 rumah sederhana. Tapi kalau di kota-kota kecil itu berbanding terbalik. 3/1. Jadi 75% untuk rumah subsidi, 1 adalah untuk rumah menengahnya. Nah, seperti itu Sobat KRS. Kemudian perhitungan konversi dari kewajiban penyediaan perumahan sederhana itu bisa didapatkan jadi menjadi rumah susun. Nah, ini nantinya akan dipertimbangkan berbagai hal, diantaranya adalah perbandingan komposisi atau persentase rumah sederhana dengan rumah subsidi, dengan rumah sederhana non-subsidi. Kewajiban rumah sederhana,
harga jual rumah sederhana bersubsidi yang ditetapkan pemerintah, dan persentase harga pokok terhadap harga jual. Nah, kemudian perhitungan konversi, dana konversi ini atau dana kelola ini akan diperhitungkan juga hibah, dihitung dengan mempertimbangkan jumlah kewajiban rumah sederhana, harga jualnya, kemudian persentase produksinya, faktor pengali dan lain sebagainya, dan dana jasa manajemen. Perhitungan konversi rumah sederhana yang tidak dapat dibangun dalam bentuk rumah tunggal atau rumah deret itu bisa dibangun menjadi rumah susun. Dana konversinya nanti diperhitungkan dan ditetapkan oleh menteri terkait. Selanjutnya mengenai dana konversi, dana ini selanjutnya akan diserahkan ke Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3) yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengelola dana-dana tersebut. Karena sesuai dengan tugasnya, yaitu melakukan upaya percepatan berimbang, melakukan pengelolaan, melakukan koordinasi. Ini tugas-tugas BP3. Jadi itulah Sobat KRS yang dimaksud dengan hunian berimbang yang ada di PP 12 tahun 2021 sebagai turunan daripada Omnibus Law atau Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020. Tentu semua tujuan ini adalah untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah mencapai atau mendapatkan akses rumah layak huni. Di sini pemerintah harus hadir untuk melindungi rakyatnya, untuk melindungi MBR supaya mendapat kesempatan yang sama. Terima kasih Sobat KRS, salam sehat, tetap semangat, dan salam inklusi.